Kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami disegarkan dengan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan jarak. Bahkan Engkau telah meniadakan jarak dengan Engkau berkata, tinggal di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Terima kasih karena kami boleh mengakses Tuhan kapanpun, dimanapun. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami malam hari ini siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, berbicara buat setiap kami. Terima kasih, Roh Kudus, bantu kami, supaya kami mengerti maksud Tuhan, dan kami mengerti firman-Mu, dan kami boleh lakukan itu dalam keseharian kami. Terima kasih, dengan penuh kerendahan hati, dan siap untuk kami menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang boleh mendapat kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih boleh berbagi firman Tuhan di waktu-waktu ini Bapak Ibu ya. Dan saya percaya dalam anugerah Tuhan kita akan tetap baik-baik saja. Dalam anugerah Tuhan segala sesuatu akan berujung kebaikan buat setiap Anda dan saya. Malam hari ini, Bapak Ibu, saya mau berbagi, saya mau share sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus yang sebentar nanti kita akan lakukan bersama-sama lewat virtual malam hari ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur dan roti, ya apapun yang Bapak Ibu bisa siapkan, kita akan siapkan bersama-sama malam hari ini ya. Dan malam hari ini, izinkan saya mau share screen, Bapak Ibu, ya. Saya mau berbagi topik pelajaran ini buat malam hari ini buat Anda dan saya. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berbagi topik pelajaran yang saya beri judul Test vs Temptation, ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, malam hari ini kita akan belajar apa bedanya ujian dan pencobaan. Sebab dalam kehidupan kita, seringkali kita itu salah nangkap, ya. Kita itu sulit bedakan mana itu ujian dan mana itu pencobaan. Nah, ketidakmampuan saudara membedakan mana ujian, mana pencobaan, itu akan berakibat fatal dalam kehidupan. Berapa banyak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita itu salah memberi respon hanya karena persoalan salah pemahaman. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau saya berpikir misalnya saya berpikir mic yang tadi Pak Frans pakai itu ya, mic yang tadi Pak Frans pakai itu tadi nyanyi gitu ya, dengan ulekan sambal gitu ya. Ya. Bapak Ibu bisa kebayang nggak ya? Apa yang saya pahami bahwa itu mic ya, mikrofon, mic-nya gitu ya. Lalu menurut Pak Frans itu mic ya, sementara saya itu berpikir itu ulekan sambal gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan respon yang saya tampilkan, respon yang saya munculkan. Betapa fatalnya kehidupan ini kalau kemudian kita nggak berangkat dengan pemahaman yang benar. Kita nggak berangkat dengan pengertian yang benar. Nah, itu sebabnya di Alkitab kalau Bapak Ibu Saudara pelajari 3,5 tahun lamanya, Yesus itu rewel banget. Yesus itu habisin waktu 3,5 tahun hanya untuk otak-atik cara berpikir murid-muridnya. Otak-atik pemahaman murid-muridnya terhadap segala sesuatu. Nah, malam hari ini, ya, buat Bapak Ibu yang lagi menghadapi masalah-masalah, lagi mengalami pergumulan-pergumulan panjang dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, malam hari ini, mari kita akan sama-sama belajar, apa sih bedanya ujian, apa bedanya pencobaan, menurut apa kata firman. Jadi, bukan menurut apa kata orang lain, menurut apa kata bacaan yang kita baca. Tetapi malam hari ini, saya akan mengantar Anda untuk melihat apa sih bedanya ujian dan pencobaan berdasarkan perspektif atau berdasarkan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu ya. Saya mulai malam hari ini Bapak Ibu. Nah, saya tuliskan di depan Anda Bapak Ibu ya. Saya tuliskan bahwa pemahaman yang benar akan sangat menentukan respon dan tindakan kita. Oke? Jadi apa yang Anda pahami, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda mengerti,
itu akan sangat menentukan respon yang Anda tampilkan, tindakan yang Anda lakukan, gitu. Dan betapa fatal akibatnya, Bapak Ibu, kalau seandainya kita itu nggak memahami sesuatu, tapi kita melakukan segala sesuatu tanpa pemahaman. Ya, kebayang nggak, Bapak Ibu ya? Beberapa waktu yang lalu, waktu pemerintah menetapkan larangan bepergian, bahkan dari H-7 ya sampai H+7 ya, saya sempat berangkat sebelum tanggal 6 Mei ya. Saya sempat pelayanan di Jakarta, Bapak Ibu ya. Beberapa kali pelayanan di Jakarta sebelum tanggal 6 Mei, namun udah dalam durasi waktu dari pemerintah melarang. Nah, syaratnya itu adalah melakukan tes swab 1 kali 24 jam. Yang sebelumnya 2 kali 24 jam. Dan betapa fatalnya, Bapak Ibu, tahu nggak yang terjadi? Ada beberapa penumpang yang tidak tahu pengumuman itu. Ya, nggak tahu. Jadi mereka membawa surat bebas COVID, tes swab-nya itu 2 kali 24 jam. Berangkatnya misalnya hari Jumat, mereka udah ambil tesnya itu sejak hari Rabu misalnya, atau hari Kamis melebihi waktu 24 jam. Dan apa akibatnya? Ada beberapa penumpang yang begitu panik karena jam penerbangan begitu mepet. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Nah, penting banget dalam kehidupan kita, pemahaman kita yang benar itu akan sangat menentukan respon dan tindakan kita. Nah, kita bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita percayai. Makanya kenapa Alkitab bilang, jadilah menurut imanmu. Jadilah sesuai dengan apa yang Anda percayai. Nah, malam hari ini kita akan lihat sama-sama di waktu yang singkat ini, ya Bapak Ibu, ya, apa yang Anda percayai tentang ujian dan apa yang Anda percayai tentang pencobaan. Ya, saya berdoa malam hari ini akan memberkati kehidupan Bapak Ibu, supaya malam hari ini kalau Anda bergumul, Anda akan tahu, oh ini ujian, oh ini pencobaan, gitu. Ya, kita akan lihat sama-sama. Lanjut. Nah, apa kata firman Tuhan? Ibu-ibu, Bapak Ibu, ya, kita akan lihat apa kata firman Tuhan. Nih, Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tolong perhatikan kata yang saya perjelas itu. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di situ ada kata yang dipakai, kata pencobaan. Kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita akan bandingkan dulu, ya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saya mau tampilkan dulu, ya, 2 ayat ini supaya kita melihat di mana letak perbedaannya, ya. Di mana letak perbedaannya? Yakobus 1 ayat kedua. Nah, Bapak Ibu pasti pernah membaca ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuh, sama-sama jatuh ya. Di Matius ada kata jatuh juga. Jatuh ke dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 ada kata jatuh juga. Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ending dari ayatnya berbeda. Di kitab Matius dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Tapi di kitab Yakobus dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau Bapak Ibu melihat ayat ini, ada perbedaan yang sangat jelas banget. Sama-sama digunakan kata jatuh ke dalam pencobaan. Entah itu di kitab Matius maupun di kitab Yakobus. Kitab Matius menulis jatuh ke dalam pencobaan, kitab Yakobus juga menulis jatuh ke dalam pencobaan. Nah, terus perbedaannya di mana? Gitu. Perbedaannya di mana? Nah, saya mau tunjukkan dulu, tapi nanti setelah ini saya udah buatkan tabel buat Bapak Ibu ya. Nah, bedanya di mana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat, oke? Di kitab Matius pasal yang ke-26, pencobaan yang datang karena keinginan daging. Ya, jadi pencobaan yang datang menghampiri kehidupan Anda itu bukan dari Tuhan. Jadi nggak boleh sedikit-sedikit kita bilang ini pencobaan datang dari Tuhan. Nggak boleh, ibu-ibu, bapak-ibu, nggak boleh.
Kita harus mengenal dengan baik jenis pencobaannya apa. Sebab di Matius pasal 26 ditutup dengan kalimat, roh memang penurut tetapi daging lemah. Berarti orang yang jatuh dalam pencobaan di kitab Matius, itu orang yang dicobai karena keinginan daging. Oke, Bapak Ibu ya, paham sampai sini ya? Jadi itu karena Anda diikat, dikendalikan oleh keinginan daging. Makanya firman Tuhan bilang, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya jaga-jaga dan berdoa. Karena kehidupan kita dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh daging. Nah, itu di kitab Matius. Tapi berbeda dengan pencobaan di kitab Yakobus pasal 1 ayat 2. Oke? Kalau Anda lihat Yakobus pasal 1 ayat 2, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada ending yang berbeda, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan. Nah, bedanya di mana tuh, Bapak Ibu? Nah, yang Yakobus pasal pertama ayat kedua, itu pencobaan yang datang karena ujian dari Tuhan. Oke? Jadi Bapak Ibu mesti perhatikan, saudara mesti perhatikan malam hari ini. Oke? Ada yang jenisnya datang dari Tuhan, tapi ada yang jenisnya karena keinginan daging kita. Kita yang menginginkan, tapi Tuhan nggak menginginkan, lalu ada kejadian yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita kemudian, oh ini datang dari Tuhan. Nggak ada. Nggak ada, Bapak Ibu ya. Jadi malam hari ini, sampai di bagian ini dulu, biar Anda dan saya tahu. Matius pasal 24 ayat 41, itu pencobaan datang karena keinginan daging. Keinginan saya sendiri, maunya saya, pinginnya saya. Ya. Nah, sementara Yakobus pasal 1 ayat 2, itu pencobaan datang karena ujian dari Tuhan. Ya. Oke ya, sampai situ. Berharap ayat ini bisa menolong, melihat sejenak tentang kata pencobaan di Matius pasal 26 dan Yakobus pasal 1. Nah, saya lanjutkan. Saya lanjutkan lebih spesifik. Sekarang, di mana letak perbedaan antara ujian dan pencobaan? Ya, Bapak Ibu percaya nggak bahwa ada bedanya? Percaya ya? Ya, ada perbedaan yang sangat jelas ujian dan pencobaan. Nah, kita akan lihat sama-sama. Ya, kita akan lihat sama-sama. Nah, ujian dan pencobaan. Saya langsung tampilkan semuanya aja. Oke? Nah, kalau saudara melihat di depan, ya, ujian dan pencobaan itu dibedakan dari 3 unsur, saudaraku. Yang pertama sumbernya, yang kedua motivasinya, yang ketiga tujuannya. Jadi kalau Anda ingin melihat perbedaan ujian dan pencobaan, itu Anda mesti lihat dari 3 unsur, 3 variabel, 3 tinjauan. Sumbernya, motivasinya, dan tujuannya. Disitulah terletak dengan jelas bedanya ujian dan pencobaan. Nah, kalau Anda lihat, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, sumber ujian datang dari Tuhan. Seperti siapa contoh di Alkitab? Ayub. Oke? Alkitab bilang Ayub tidak berbuat kesalahan, tetapi Tuhan mengizinkan ujian datang dalam hidupnya. Itu sumbernya dari Tuhan, gitu. Oke? Jadi ada sumbernya yang datang dari Tuhan, itu ujian. Sementara sumber yang datang dari iblis, itu namanya pencobaan. Oke? Bahkan ada yang datang dari diri Anda sendiri. Itu bukan dari Tuhan, bukan. Ya, jenis pencobaan yang datang dari keinginan dagingmu, datang dari iblis, itu pencobaan namanya, bukan ujian. Ya, jadi maaf Bapak Ibu, jangan sampai maaf, ya, kita berbuat curang tapi kita minta Tuhan berkati kita. Ya. Kita berbuat curang tapi malamnya kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku, tapi kita buat curang. Oke? Kita udah buat curang Bapak Ibu, lalu kemudian kita minta Tuhan tolong kita, dan kemudian kita berkata gini, ini pencobaan datang dari Tuhan. Salah. Oke? Sebab ujian itu datang dari Tuhan. Oke? Bukan karena kesalahan yang Anda buat.
Sementara pencobaan bisa datang dari keinginan daging Anda, datang dari diri Anda sendiri. Karena Anda dan saya tidak taat melakukan firman. Atau pencobaan datang dari iblis. Oke? Nah, Anda lihat hal yang berikutnya. Kalau Anda udah paham, Bapak, Ibu, Saudara udah paham sumbernya, sekarang kita lihat motifnya. Motifnya kita lihat. Motif ujian membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Jadi semua ujian yang datang dalam hidup kita, coba Anda lihat. Respon yang datang dalam hidup kita itu selalu bawa kita makin dekat nggak? Sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun mustahil, tapi itu membuat kita rajin doa, kita rajin bersekutu, kita rajin cari Tuhan, kita nggak pernah tinggalkan Tuhan, kita makin dekat, makin intim, makin close dengan Tuhan. Karena ujian akan ngantar kita, Bapak Ibu. Ujian akan bawa kita makin lengket dengan Tuhan. Karena kita makin terus bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena memang kita beres. Gitu. Saya kasih contoh yang lain. Jangan pernah Bapak Ibu berharap Tuhan berkati kita kalau kemudian kita hidup dalam kepahitan. Karena kepahitan menghalangi berkat. Gitu. Nah, makanya ujian selalu motifnya bawa kita dekat dengan Tuhan. Kita nggak cari jalan pintas. Kita cari jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Kita cari yang sesuai dengan firman. Gitu. Kita cari sesuai dengan apa kata Tuhan. Gitu. Jadi motif ujian yang datang dari Tuhan membawa kita makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, berbeda dengan pencobaan. Ya. Motivasi pencobaan yang datang dari iblis, datang dari keinginan Anda, selalu ada upaya-upaya untuk tinggalkan Tuhan. Tinggalkan persekutuan, tinggalkan doa, tinggalkan disiplin rohani, tinggalkan baca firman. Karena keinginan-keinginan meninggalkan Tuhan, makanya kita cari jalan pintas. Kita cari jalan yang gampang, itu yang mana? Langgar firman nggak apa-apa. Udah langgar firman, minta Tuhan tolong. Nah, itu Anda juga mencobai Tuhan. Gitu. Ya. Makanya motivasi pencobaan itu meninggalkan Tuhan dan membawa Anda ingin selalu memuaskan keinginan daging Anda. Ingin selalu membuat keinginan daging Anda puas, kemauan Anda itu puas, ya. Kehendak Anda mau, keinginan Anda puas, kehendak Anda puas, gitu. Tuh, lihat. Pencobaan-pencobaan dari iblis, Anda masih ingat, Bapak Ibu, waktu Yesus dicobai di padang gurun? Ya, coba Anda lihat. 3 pencobaan yang ditawarkan sama Yesus oleh iblis. Ya, 3-tiganya itu memuaskan keinginan daging loh. Masih ingat yang pertama, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Coba, itu persoalan apa? Persoalan perut. Oke? Ada keinginan-keinginan daging untuk dipuaskan sampai pencobaan yang terakhir. Jika engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan kasih seluruh isi dunia ini. Tuh, Bapak Ibu masih ingat pencobaannya? Lihat, semua jenis pencobaan itu kasih makan daging Anda. Makanya orang lebih tertarik kasih makan daging, ngalami pencobaan, lalu bilang, ini ujian dari Tuhan. Itu salah, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa bedakan mana ujian, mana pencobaan. Sekali lagi, ya, kita selalu bilang, ini ujian dari Tuhan, padahal itu pencobaan. Gitu. Yang selalu memuaskan keinginan daging kita. Jadi sekali lagi, motivasi ujian bawa kita dekat dengan Tuhan. Motivasi pencobaan bawa kita meninggalkan Tuhan, memuaskan keinginan daging kita. Nah, Anda lihat tujuan akhir dari ujian. Oke? Tujuan akhir dari ujian apa? Di situ di tabel itu saya tuliskan. Tujuan akhir dari ujian bawa kita makin kenal Tuhan. Ya. Bapak Ibu masih ingat waktu murid-muridnya mengalami ujian badai di tengah laut, ya. Sampai kemudian Yesus hadir dan menghardik angin ribut. Lalu Petrus dan murid-muridnya berkata apa, Bapak Ibu? Orang ini siapa? Sampai badai pun takluk kepadanya. Jadi ujian yang datang itu bawa kita mengenal Tuhan.
Ayub mengalami ujian, dia makin kenal Tuhan. Jadi kalau Anda berkata ini ujian datang dari Tuhan, tapi tidak membawa Anda mengenal Tuhan, saya ragu. Jangan-jangan itu bukan ujian. Yang kemudian Anda berkata itu ujian. Paham ya sampai sini Bapak Ibu ya? Saya berharap sampai bagian ini Bapak Ibu bisa paham. Jadi tujuan dari ujian, bahwa saya mengenal Tuhan. Tujuan dari ujian, mengetahui kadar kesehatan rohani kita. Ada beberapa jenis ujian dalam kehidupan Anda. Itu membuat Anda itu tahu sejauh mana Anda kenal Tuhanmu. Ya, beberapa ujian yang sementara terjadi di hari-hari ini dalam kehidupan Bapak Ibu, keluarga Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, itu untuk tahu seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa berat bobot kadar kesehatan rohani kita. Ya, kita makin tahu nggak? Oh ternyata kita ini rapuh. Oh ternyata kita ini masih belum kuat. Oh ternyata pengenalan kita selama ini belum dalam. Jadi seringkali ujian Tuhan hadirkan hanya untuk mengetahui kadar kesehatan rohani kita itu sejauh apa. Coba saya mau tanya Bapak Ibu. Anda bikin kue perlu timbangan nggak? Untuk mengetahui berapa gram tepung, berapa gram gula. Ada semuanya, aturan mainnya. Nah, kenapa mesti ditakar? Kenapa mesti ditimbang? Karena keberhasilan Anda membuat kue, itu datang dari keberhasilan Anda mengetahui kadar bobot berat dari tepung yang Anda pakai, gula yang Anda pakai. Sama, ujian datang dalam hidup kita untuk mengetahui berapa sih bobot kerohanian kita. Seberapa sehat rohani kita. Ada beberapa ujian yang datang dalam kehidupan kita, itu memberikan konfirmasi. Hei, ini salah. Hei, ini benar. Hei, ini tepat. Hei, ini enggak. Gitu. Memberikan konfirmasi. Oke? Seperti siapa di Alkitab? Abraham. Abraham mengalami ujian dari Tuhan untuk persembahkan anaknya, untuk memberi konfirmasi kepada Abraham bahwa dia Allah Jehovah Jireh. Untuk kali pertama, identitas Tuhan, dia adalah Jehovah Jireh, itu pertama kali di kitab apa? Kitab Kejadian. Waktu Abraham persembahkan anaknya, Abraham dapat konfirmasi, oh benar, bahwa Tuhan itu Tuhan penyedia. Coba, Anda hanya akan tahu dia menyediakan kalau Anda pernah kekurangan. Anda akan tahu dia penyembuh kalau Anda pernah sakit. Bagaimana mungkin saya bilang ini, dia Tuhan penyembuh tapi saya nggak pernah sakit. Dia Tuhan penyedia kalau saya nggak pernah kekurangan. Gitu. Makanya memberikan konfirmasi. Tapi ada jenis ujian juga tujuannya yang bukan cuma mengenal Tuhan, tujuannya bukan cuma mengetahui kadar kesehatan rohani kita, bukan cuma kasih konfirmasi, tapi ujian sifatnya menaikkan. Kalau Anda punya anak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terus anak Anda bilang begini, Mah, besok saya ujian. Pernah nggak ibu-ibu ujian itu untuk turun kelas? Ya, nggak pernah ada ujian turun kelas. Ya, namanya ujian selalu bawa Anda naik kelas, naik level, gitu. Karena memang sifat ujian memberdayakan. Sifatnya ujian itu menaikkan nilai hidup Anda. Sifatnya ujian itu bawa Anda naik seperti yang Tuhan mau. Berbeda dengan pencobaan. Anda lihat tujuan pencobaan. Tujuan pencobaan membuat Anda pahit dengan keadaan. Tujuan pencobaan itu membawa Anda kecewa, iri, marah, pahit, nggak bisa terima. Gitu. Sementara ujian mengenal Tuhan. Tujuannya. Sementara sifat pencobaan, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit pahit, sedikit-sedikit marah. Lalu Anda berkata gini, saya marah ini karena ujian dari Tuhan. Nggak ada. Ya, jangan pakai kata ujian dari Tuhan. Salah konteks. Oke? Ingat, tadi saya udah katakan di menit awal, pemahaman Anda menentukan respon Anda. Jadi pencobaan tujuannya bahwa Anda pahit, bahwa Anda terpuruk, bahwa Anda kecewa. Tujuan pencobaan apa selain itu? Membuat Anda ragu sama Tuhan. Karena memang sifatnya ingin meninggalkan Tuhan. Anda penuh keraguan. Kira-kira Tuhan bisa tolong saya enggak?
Kira-kira dengan keadaan ini Tuhan turun tangan nggak? Ya, bahwa Anda ragu. Karena memang sifat pencobaan membuat Anda ragu sama Tuhan. Sifat pencobaan apa? Tujuan pencobaan apa? Cari jalan pintas. Nggak betah proses, nggak suka proses, sedikit-sedikit cari jalan pintas, terus Anda bilang ini ujian dari Tuhan. Salah. Ujian dari Tuhan itu nggak pernah bawa Anda cari jalan pintas. Oke? Ujian dari Tuhan bawa Anda cari jalan yang benar, bukan cari jalan yang pintas. Ya, coba lihat lagi. Tujuan pencobaan apa lagi? Menggunakan keinginan daging kita. Jadi dia memanfaatkan daging kita, memuaskan keinginan kita, daging kita sampai daging kita itu puas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau kasih tahu, sifatnya pencobaan itu diabetes rohani. Ya, diabetes rohani itu makan tidak pernah kenyang, minum haus terus. Kita itu kayak gitu, ya. Ya, pencobaan sifatnya gitu. Begitu dipuasin satu kali, minta lagi. Ya, minta terus ya. Ya, mau A, mau B, mau C, karena keinginan daging yang dipuaskan. Gitu. Jadi memang sifat dari pencobaan menggunakan keinginan daging kita. Nah, sifat dari ujian menaikkan, sifat dari pencobaan menggoda Anda. Ya, pernah tergoda ya Bapak Ibu ya? Ya, pernah tergoda. Pernah Bapak Ibu ya jalan-jalan di mall, janjinya nggak beli. Baru lewat kelihatan tas yang 50 plus 20. ya. Waduh, mumpung lagi diskon, nggak apa-apa, gesek kartu kredit, bayarnya belakangan gitu ya. Sampai di rumah nyesel. Begitu nyesal terus bilang ini ujian dari Tuhan. Nggak ada itu Bapak Ibu ya. Itu bukan ujian dari Tuhan. Itu Anda yang mencobai diri Anda sendiri karena memuaskan keinginan daging. Sehingga Anda tergoda. Karena menggoda Anda, makanya Anda tergoda. Tuhan, ujian dari Tuhan tidak pernah akan menggoda Anda. Ujian dari Tuhan nggak membuat Anda tergoda. Sebab ujian dari Tuhan menaikkan Anda, sementara pencobaan menggoda Anda. Satu menaikkan, satu menggoda. Oke? Paham Bapak Ibu sampai di bagian ini? Saya berharap mulai malam hari ini kita lebih clear, kita lebih jelas perbedaannya apa antara ujian dan pencobaan. Karena saya sering banget dengar di ruang-ruang konseling, kalau saya konseling, jemaat, konseling, orang percaya, umat Tuhan gitu, sedikit-sedikit bilangnya gitu, Pak, saya yakin ini ujian dari Tuhan. Terus saya tanya, ujian dari Tuhan itu yang kayak apa? Ya buktinya, akhirnya saya tergoda loh. Tergoda ke ujian dari Tuhan gitu ya. Nggak ada. Sebab pencobaan yang menggoda Anda, keinginan daging Anda menggoda Anda. Sebab ujian akan menaikkan nilai hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Nah saya mau tutup malam hari ini dengan memberikan kepada Bapak Ibu tools. Oke. Namun sebelum ke situ kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Oke. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuh lihat. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita disuruh bahagia. Sebab kata pencobaan di situ, pencobaan yang datang dari Tuhan, kata pencobaan di ayat itu dalam bentuk ujian, oke? Ayat 3 Anda lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata pencobaan di ayat 2, pencobaan di ayat 2 itu bahasa aslinya paresmos. Paresmos punya arti dilemparkan ke depan. Wah, itu kan saya bilang, ujian dari Tuhan itu bawa Anda maju ke depan. Pencobaan itu bawa Anda mundur. Ujian datang dari Tuhan itu menaikkan Anda. Sementara pencobaan menurunkan nilai hidup Anda. Nah, perhatikan, lihat. Kalau ujian datang dari Tuhan, itu akan membuat Anda tekun. Menghasilkan ketekunan. Jadi ujian yang datang dalam hidup saya kalau datang dari Tuhan, langkah pertama, Tuhan akan bawa Anda bertekun di dalam Tuhan. Ya, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ayat 4 perhatikan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan yang kedua ada yang namanya kematangan. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan
tak kekurangan suatu apapun. Jadi ujian datang dari Tuhan itu punya pola. Polanya begini, Bapak Ibu, di ayat ini. Pertama, bikin Anda tekun. Membuat kita itu bertekun cari Tuhan. Yang kedua, hasil dari ketekunanmu mematangkan. Oke? Kematangan. Ketekunan, kematangan. Baru yang terakhir, kesempurnaan. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi tujuan Tuhan itu ketekunan, dari ketekunan kematangan, dari kematangan kesempurnaan. Ya. Jadi percayalah, yang datang dari Tuhan itu bikin Anda sempurna sama seperti Kristus. Yang datang dari Tuhan itu bahwa Anda punya karakter yang matang, buah yang matang, Alkitab bilang. Dan yang datang dari Tuhan itu membawa Anda tekun. Ya, ketekunan, kematangan, dan kesempurnaan. Dan saya tutup firman Tuhan malam hari ini dengan memberikan kepada Anda 3 tools. Oke, 3 hal yang Anda dan saya butuhkan. Oke, kalau lagi ngalamin ujian, buat malam hari ini Bapak Ibu yang lagi ngalamin ujian berat, ya, lagi mengalami pergumulan, ya, saya mau titip pesan. Firman Tuhan mau pesankan buat Anda dan saya malam hari ini. Ya, ada 3 alat yang Anda butuhkan. Ada 3 alat yang Anda perlukan. Oke? Nah, saya lanjutkan ayatnya. Tadi kita berhenti di ayat 4. Saya lanjutkan 5, 6, 7, 8. Oke? Ayat yang kelima, poin pertama saya. Apa yang perlu kita miliki di masa-masa di masa-masa ujian? Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Yang pertama, yang Anda butuhkan adalah hikmat. Oke, sekali lagi. Di masa ujian, ya, di masa ujian Anda butuh hikmat, ya. Makanya coba lihat anak-anak Anda kalau ujian, Anda doanya gimana? Tuhan, aku berdoa buat anakku, berikan dia hikmat. Tuh, ada ayatnya memang, ya. Jadi di masa ujian Anda butuh hikmat. Hikmat itu apa, Pak? Hikmat itu sederhana artinya. Hikmat itu kemampuan untuk mempraktekkan kebenaran. Jadi hikmat itu bagian dari pengetahuan. Pengetahuan itu ada beberapa level, Ibu-ibu, Bapak-ibu. Yang pertama, asumsi. Jangan hidup oleh asumsi. Itu level pengetahuan paling rendah. Yang kedua, fakta. Jangan hidup oleh fakta. Karena fakta belum tentu kebenaran. Yang ketiga, kebenaran. Oke, yang pertama asumsi. Yang kedua, fakta. Yang ketiga, kebenaran. Nah, yang keempat, hikmat. Makanya banyak orang Kristen tahu kebenaran tapi nggak bisa praktek. Kenapa? Karena nggak punya hikmat. Karena nggak minta hikmat. Makanya di masa-masa ujian, Anda butuh hikmat. Jangan stop minta kebenaran, tapi minta hikmat. Karena orang Kristen, kita orang percaya, bukan nggak tahu kebenaran. Udah banyak tahu kebenaran. Kita bocornya di mana? Kita nggak mampu melakukan kebenaran. Karena untuk lakukan kebenaran, salah satunya butuh hikmat. Oke? Yang pertama. Yang kedua, hendaklah ayat ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Yang kedua, waktu Anda menghadapi ujian, miliki iman. Dan sama sekali jangan bimbang, ayat 6 bilang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Oke? Jadi yang kedua di masa-masa ujian, selain hikmat Anda butuhkan, Bapak Ibu, Anda butuhkan yang namanya iman. Iman itu apa? Percaya Tuhan mampu. Iman itu apa? Percaya Tuhan sanggup. Iman itu apa? Percaya Tuhan mengerjakan yang terbaik. Iman itu apa? Saya takluk menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup saya. Makanya Alkitab bilang, jangan bimbang. Hikmat saja nggak ada iman, makanya Anda selalu ragu. Tetapi Anda punya iman, nggak punya hikmat, Anda jadi iman yang palsu. Asal aja beriman, tapi nggak punya hikmat, makanya iman Anda salah. Tapi begitu Anda punya hikmat, Anda punya iman, Anda melangkah dalam kepastian. Karena Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang pasti. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, ayat yang ke-7.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bayangkan. Nggak punya hikmat, nggak punya iman, jangan mimpi mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ya, jangan mimpi doa Anda dijawab kalau Anda nggak berdoa dengan penuh iman dan nggak punya hikmat. Ya, sebab Alkitab bilang, udah jelas, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sudah doa nggak orang ini berarti? Sudah. Karena Alkitab bilang bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, berarti dia udah minta. Tapi karena nggak punya hikmat, nggak punya iman, dia nggak dapat. Gitu. Nah, perhatikan ayat penutup. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya malam hari ini mau kasih tips bagaimana membuat hidup kita nggak damai. Ya, bagaimana membuat hidup kita nggak tenang, gampang. Mendua hatilah. Ya, mendua hati. Kalau nggak Tuhan, iblis. Kalau nggak Tuhan, mamon, gitu ya. Alkitab udah jelas bilang. Jadi kunci kebahagiaan apa? Kunci kebahagiaan itu ini, lihat. Fokus sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kunci kebahagiaan, kunci melewati ujian, kita fokus sama Tuhan. Kalau Anda membesar-besarkan masalah, dengar baik-baik, Anda lagi mengecil-ngecilkan Tuhan. Oke? Belajar lihat Tuhan di semua yang Anda lihat. Oke? Belajar lihat Tuhan di semua yang Anda lihat. Tuhan ada dalam persoalanmu, Tuhan ada dalam ujianmu. Nah, malam hari ini saya berdoa biar kebenaran ini dapat tempat di hati Bapak Ibu, ya. Ingat, ada 3 kunci, ada 3 tools, ada 3 alat yang kita perlukan untuk melewati ujian. Yang pertama hikmat, yang kedua iman, dan yang terakhir belajar fokus sama Tuhan. Jangan pada masalah, jangan pada keadaan-keadaan yang lain. Saya berharap firman Tuhan malam hari ini, saya cukupkan sampai di bagian ini. Saya berharap kebenaran ini bisa menolong kehidupan Bapak Ibu, dan kebenaran ini akan memandu kehidupan Bapak Ibu menghidupi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.